Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. Gimana Bu kabarnya hari ini? alhamdulillah. Bu Hermina gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Sehat Bu? Sehat Ibu, alhamdulillah. Oke, baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Ibu ya. Ya Bu. Oke, baik. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik kita ya Bu, tentang penilaian kita hari ini. Baik, Ibu pada coaching kita hari ini, coach dan koasnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti, dan juga bagaimana coach Ibu tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, di antara penilaian coaching kita nanti ya Bu, ada kemitraan, proses kredit, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, saya akan tanyakan, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coach kita kali ini? Potensi yang ini ya Bu ya. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Begitu Bu. Kemudian Ibu ingin kembangkan dari kompetensinya yang diobservasi lebih spesifiknya apa sih? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikatornya bagaimana Bu yang akan Ibu ambil nanti dari proses coachingnya? Saya ingin saya bisa dari permasalahannya atau menemukan dalam mengatasi. Oke, baik ya Bu, untuk observasi kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti silahkan Ibu melakukan coaching terhadap puasnya. Baik Bu Hermina, terima kasih Bu atas kesempatan. Terima kasih Ibu, selamat siang. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leli, selamat malam, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Wiwi, selamat siang juga. Gimana kabarnya Bu Leli? Puji Tuhan ini baik aja. Kalau Bu Wiwi sendiri kabarnya gimana? Oh ya, sehat, alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Leli ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Wiwi. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Ya. Mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Leli? Jadi begini ya Bu Wiwi, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya tuh perhatikan dari tahun ke tahun kan kok dalam pembelajaran itu tidak ada perubahan. Nah, penyampaian materi itu yang disampaikan masih menggunakan metode yang konvensional saja. Jadi kayak ceramah lagi. Nah, padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, kalau perkembangan zaman itu kan semakin canggih, teknologi juga kan dalam pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode kayak konvensional saja sehingga di pembelajaran itu jadi kurang bervariatif. Nah, seperti itu Bu Wiwi. Oh, begitu Bu Leli. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Leli ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya itu kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali kurang bervariatif.
Dan baiknya kan kalau media atau media pembelajaran itu mereka masih menggunakan model-model yang lama gitu aja, Bu. Begitu, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Leli dapatkan? Saya berharap dari percakapan saya dengan Bu Wiwi hari ini, saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oh, jadi yang Bu Leli harapkan ini adanya perubahan ya, Bu ya? Kira-kira perubahan seperti apa Bu, yang Bu Leli lihat atau dapatkan, yang ingin lihat dan dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode model yang digunakan atau pembelajaran yang digunakan mungkin lebih bervariatif. Misalnya kan kalau contohnya yang sedang marak sekarang itu kan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, contohnya seperti Quizzes. Atau enggak para guru juga bisa membuat atau sekedar membuat kayak slide presentasi PowerPoint lah. Itu kan juga sudah lebih baik ya Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja, kayaknya tanpa adanya media juga berharapnya media ini bisa lebih bervariatif saja, Bu, seperti itu. Oke. Dari yang Ibu Leli sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode begitu ya. Model atau Iya, media itu dikatakan ini adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu merupakan iya. level tuh. Kira-kira di sekolah Bu Leli. Sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Kalau sekarang di sekolah ini mungkin menurut saya masih ada di level yang 5 karena kan kita banyak guru-guru senior itu kalau dilihat untuk level sendiri level tinggi lagi ya. Mungkin sepertinya agak sulit ya untuk mencapai level yang tinggi. Mungkin saat ini masih ada di level 5, Bu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih ditingkatkan agar lebih terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Leli? Mungkin kira-kira bisa ditingkatkan ke level yang 7. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kan kebanyakan yang senior. Untuk masalah perubahan itu kan masih sulit ya. Jadi dari 5 mungkin ke level yang 7 itu mungkin bisa dilakukan perubahannya, Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Leli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya kalau usaha, saya itu masih memikirkan rencananya ya Bu, atau tindakan apa sih yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring. Nah, kalau mentoring kan bisa seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, secara bergantian seperti itu Bu. Itu yang saya pikirkan sekarang. Oh, oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira selain itu ada tidak strategi atau mungkin yang pernah Bu Leli terapkan? Bisakah untuk nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, akan saya coba konsultasikan ke kepala sekolah untuk membuat kayak semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya kalau dalam hal menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti itu. Berarti Bu Leli ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, Iya. dari ketiganya ini, kira-kira Bu Leli ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau saat ini mungkin saya lebih prefer atau lebih memilih ke mentoring ya Bu, karena kalau kita berbicara pelatihan atau workshop itu kan perlu dipersiapkan dengan matang. Waktunya juga tidak sebentar dan kemudian juga itu memakan biaya. Dan lagi kita harus mencari narasumber yang lebih kompeten untuk mengisi kegiatan workshopnya. Saat ini mungkin saya tuh lebih nyamannya yang melakukan adalah mentoring Bu, mentoring. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Leli ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah Bu Leli? Sebenarnya ada rekan guru, ada sih Bu rekan guru. Sebenarnya nanti mungkin saya bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli dalam bidang IT ya. Karena ini kan kegiatannya menggunakan pembelajaran-pelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya itu di sekolah itu ada ide ini, saya ingin sekali meminta bantuan ke Pak Vidi. Beliau lebih jago di IT Bu, seperti itu. Oke, berarti Bu Leli pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu.
dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Semoga bisa secepatnya ya Bu. Mungkin kalau nggak minggu depan akan saya lakukan mungkin dulu koordinasi, lalu nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan nanti mungkin saya bisa melakukan setelah koordinasi dan lain-lainnya, saya mungkin sudah bisa melakukan kegiatan mentoring seperti itu Bu. Oke Bu Leli, bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu Leli dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Leli dapatkan? Dari percakapan hari ini bersama Bu Wiwi, saya bisa mendapatkan gambarannya Bu Wiwi bagaimana cara saya untuk menghadapi atau untuk bisa melakukan perubahan di sekolah. Dengan cara adanya kegiatan mentoring yang saya pikirkan tadi, itu mungkin bisa membantu rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang penguatan media pembelajaran bisa berkolaborasi bekerja sama seperti itu. Oke, Alhamdulillah Bu Leli sudah ada gambaran nih ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Leli setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Dari warna mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Leli untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Iya Bu Wiwi, terima kasih sudah banyak meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa nanti yang akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa uh, ada perubahan di sekolah saya nanti Bu Wiwi. Ya, sama-sama Bu Leli. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Begitu saja ya Bu Leli. Kita akhiri dulu percakapan kita pada hari ini. Selamat siang. Siang juga Bu Wiwi, sampai bertemu lagi nanti saya kabari lagi kalau begitu Bu. Tapi Bu. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Hermina. Gimana Bu? Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Leli? Iya, benar Bu. Oke, baik. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu setelah pasca observasi tadi ya Bu. Apa namanya, kira-kira yang pertama Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi apa ya Bu? Di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kata, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menciptakan permasalahan atau solusi. Baik Ibu Wiwi, menurut saya sebagai observer, saya terlebih tadi proses coaching antara Ibu dengan Bu Leli sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan Tirta. Dan Bu Wiwi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Leli, sehingga Bu Leli bisa menemukan solusi dari permasalahan ketika di coaching tadi. Kemudian juga tadi Ibu melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bu, sebelum kita tutup nih yang terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching dengan Bu Leli barusan tadi, Bu? Iya, Bu Irmina. Jadi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Bu. Nah, itu dia Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu dan bisa lebih memahami coaching lebih mendalam lagi. Nah, sekarang demikian dulu ya Bu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.